Halo semuanya, balik lagi bersama saya di analisa teknikal harian ya. Nah, jadi untuk hari Minggu ini kita akan khusus membahas cryptocurrency ya. Jadi kita akan update aja untuk pergerakan kripto yang untuk saat ini saya rata-rata hanya membahas kripto dengan market cap yang besar ya, top market cap berdasarkan coin market cap. Yang paling pertama ini kita akan bahas Bitcoin terlebih dahulu ya. Nah, jadi kalau berdasarkan video sebelumnya, kita tahu bahwa Bitcoin ini sempat terjun break EMA 50 dan ngetes sampai EMA 100. Terus waktu di video saya minggu lalu, ada mengantisipasi Bitcoin akan turun ya, dan ternyata benar turun, dan dia pas banget turunnya di level support ini ya. Jadi kalau kalian yang pasang di level support ini, selamat ya, maksudnya udah dapat di harga yang cukup lumayan, dan saat ini ternyata dia naik kembali dan harganya terus tertahan di atas ya. Ini kalau kita lihat pergerakan harganya, sebenarnya Bitcoin ini sudah kembali di atas MA20 bahkan ya, menembus di atas MA20. Saat ini sedang ngetes resist di sekitar 8.600.000 ya. Kalau lihat pergerakan harganya sih, kalau menurut saya Bitcoin ini ada ancang-ancang mau kembali fase uptrendnya ya. Soalnya sudah kembali di atas EMA 20 nih, kita lihat ya, di perdagangan di sini, dari sini harganya terus tertahan di atas EMA 20 dan akhirnya nembus beberapa resist, dan sekarang lagi ngetes resist di 860 juta ya. Jadi mungkin untuk kedepannya Bitcoin akan balik naik ke atas untuk ngetes resist selanjutnya dan mungkin mencapai all time high-nya ya. Oke, terus kita lihat aja secara MACD-nya ini sebentar. Jadi MACD-nya nih yang awalnya dia sempat turun tapi dia naik lagi ya, overall momentumnya mengarah ke atas, dan secara money flow indexnya ini kita lihat turun sedikit naik kembali ke atas ya. Jadi overall emang ancang-ancangnya mau naik. Untuk saat ini sih sebenarnya money flow indexnya juga cukup relatif tinggi ya. Jadi mungkin kita akan antisipasi saat dia ngetes resist mungkin akan koreksi terlebih dahulu sebelum dia mungkin ngetes resist untuk menembus resistennya ya. Oke, kita zoom in aja ke per 4 jamnya, dan 4 jamnya juga mungkin kita bisa lihat sama ya. Ini turun dikit, naik. Saat ini emang lagi trennya lagi naik kalau menurut saya. Tetapi kita lihat bahwa Bitcoin ini gagal untuk nge-break resist ya. Jadi kemungkinan besar dia akan koreksi terlebih dahulu. Kalau berdasarkan dengan pergerakan sebelumnya, mungkin dia akan ngetes sampai ke garis EMA 50 dengan time frame per 4 jamnya, atau ke level support di 839 juta ya. Jadi kalau kalian yang mau entry di Bitcoin mungkin bisa pasang di sekitar 839 atau 840 juta ya untuk entry di Bitcoin ya. Oke, jadi itu untuk Bitcoin, dan selanjutnya mungkin kita bahas aja untuk Ethereum ya. Nah, jadi untuk Ethereum ini ternyata gagal ya. Saya pikir dia mau turun, soalnya kalau mungkin kalau kita lihat ya, ini yang saya ingin tekankan. Jadi analisa teknikal di kripto ini sebenarnya cukup sulit ya. Maksud saya nggak soalnya bisa aja dia menunjukkan beda sama saham sih kalau menurut saya. Soalnya dia pergerakannya tuh bisa kadang-kadang tanda-tanda mau turun, tapi dia ternyata naik kembali ya. Nah, nanti saya akan jelaskan di bagian Ethereum. Nah, jadi untuk Ethereum ini sebenarnya dia terus mengalami kenaikan yang luar biasa. Awalnya ini kita lihat ada tanda-tanda pelemahan, dan ini kita lihat money flow index memang sudah sangat tinggi sekali ya, di sekitar 86 ya, tapi dia justru nancap lebih ke atas lagi ya. Dan saat ini Ethereum di level all time high yang sangat tinggi di 58 juta ya. Jadi ini sangat tinggi sekali. Kalau menurut saya mungkin kita jangan terlalu entry dulu ya saat money flow index sangat tinggi seperti ini. Mungkin kita antisipasi dia akan ada pullback terlebih dahulu, koreksi. Yang paling dekatnya itu di garis EMA 5-nya, tetapi mungkin baiknya kita tunggu sampai dia benar-benar ada koreksi yang lumayan dalam. Kemungkinan besar sampai ke MA 20-nya ya, yaitu fase channel uptrend-nya, yang biasanya kalau pada fase channel uptrend itu biasanya koreksinya hingga menyentuh di MA 20 seperti pergerakan waktu sebelumnya ini ya. Nah, kita zoom aja dari 4 jamnya untuk melihat apakah sebenarnya kita masih bisa entry di Ethereum atau gimana ya. Nah, jadi kalau kita lihat per 4 jamnya, mungkin kalian nyadar ya bahwa secara MACD-nya ini sebenarnya ada tanda-tanda seperti bearish divergence ya. Harganya ini cenderung menyentuh level yang lebih tinggi, atau ya di level yang sama atau sebenarnya ini lebih tinggi dikit ya. Jadi dia turun, naik lebih tinggi, tetapi MACD-nya justru melemah ya. Ini lihat garisnya, dia justru melemah, arahnya dia terus mengalami pelemahan ya. Ini kilas sendiri, histogramnya pun sampai terjun ke dalam.
Tetapi kalau kita lihat harganya, sebenarnya harganya dia nggak turun-turun banget ya. Ini kita lihat sendiri dia terus tertahan di atas sama 20 dan ternyata dia naik ke atas lagi ya. Nah, pada fase ini sebenarnya yang baru menunjukkan dia naik ini saat dia money flow index-nya sudah terjun di level yang agak rendah, tetapi dia pas turun kembali titik rendahnya dia nggak menyentuh level titik rendah sebelumnya ya. Jadi ini udah ada ancang-ancang dia mau naik, histogram pun juga sama dan ternyata dia naik ke atas lebih dalam ya. Jadi ini nih yang maksud saya cukup sulit untuk pergerakan cryptocurrency. Awalnya kira ada tanda pelemahan, ini kita lihat harganya terus naik, MACD-nya dia turun dan bahkan secara money flow index juga sebenarnya menunjukkan penurunan ya, tetapi justru harganya stagnan dan ternyata dia terbang lebih tinggi lagi ya. Jadi kalau untuk Ethereum yang punya ya hold aja ya, soalnya ini masih strong uptrend sekali untuk pergerakan harganya. Tapi mungkin yang untuk kalian yang mau entry mungkin kita wait dulu ya, wait sampai ada pullback terlebih dahulu sebelum kita entry. Soalnya ini menurut saya sangat tinggi, bisa sih naik tapi mungkin beberapa hari atau beberapa jam ke depan mungkin Ethereum akan mengalami koreksi ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas BNB ya. Nah, jadi ini BNB ini juga sedikit miss ya. Jadi saya awal kira dia akan koreksi. Koreksinya tuh saya awal kira menyentuh sampai di sekitar 8.800.000 atau sampai 8.300.000, tapi ternyata dia tertahan hanya sampai 9 juta ya. Jadi maksud saya dia turun, tetapi terturunnya tuh sampai nyentuh level support ininya, terus tertahan di level supportnya dan ternyata dia naik lebih tinggi lagi ya. Nah, kita lihat aja langsung ke 4 jamnya, soalnya ini dia chartnya lebih kecil daripada Ethereum sama Bitcoin. Nah, kita lihat bahwa saat ini ya, saat harga money flow index-nya dia turun ke level yang sangat rendah, ini kita lihat harganya terus tertahan ya, terus tertahan di support. Maksud saya dia money flow index-nya turun, tetapi harganya terus tertahan ya. Jadi emang kesannya ini sangat tertahan banget penurunan dari BNB ini ya. Dan kita lihat saat money flow index-nya sudah sangat rendah, harganya masih di sini, kemungkinan besar dia akan naik ya. Maksud saya soalnya dia udah sangat rendah pun harganya masih tertahan di sekitar 9 jutaan ya. Nah, jadi akhirnya hari ini mantul dan mungkin kita bisa antisipasi masih akan mengalami kenaikannya untuk BNB ya. Ini kita lihat MACD-nya lagi udah golden cross, histogram lagi naik, money flow index juga ini kita lihat sempat datar, bahkan nggak nyampe turun dikit terus dia naik ke atas lebih tinggi lagi ya. Jadi mungkin BNB ini masih ada potensi untuk naik dan untuk entry-nya mungkin agak sulit ya, soalnya ini lagi fase naik ya. Kalau kalian mau masuk pun mungkin masuk, tetapi kalau kalian sebagai trading ya mungkin kalau kalian masuk terus saat dia udah mencapai level tinggi ya kalian boleh take profit terlebih dahulu ya. Kita zoom in aja ke 1 jamnya. Ini kita lihat 1 jamnya, sebenarnya ini kita lihat bahwa saat harganya saat lagi rally ini sebenarnya money flow index cukup tertahan ya. Ini kita lihat money flow index baru di sekitar 40, tetapi dia sudah menekuk, harganya pun sudah naik untuk hari ini ya, di jam saat ini yang saya bikin video ya. Jadi kita lihat bahwa money flow index masih di sekitar 40-an, sama seperti ini ya, turun dikit dia udah naik lagi, kemungkinan besar mungkin di per jamnya akan menunjukkan tanda-tanda awal bahwa Binance ini mau mengalami kenaikan ya. Oke, jadi itu untuk BNB dan di comment section ada yang nanya ya, maksud saya dengan modal yang agak dikit tradingnya gimana nih untuk kripto? Nah, sebenarnya kalau untuk kripto sendiri ya seperti yang saya bilang ya, maksudnya kripto ini sebenarnya sangat sulit untuk dianalisa teknikalnya, dan saya sendiri jujur lebih mengandalkan hanya dari level support dan resistennya sebagai target beli dan target jual ya. Saya juga gunakan sih beberapa indikator, tapi jujur seperti yang kalian lihat, contohnya seperti Ethereum yang awalnya dia ada tanda-tanda bearish divergence, ternyata dia naik kembali ya. Nah, itu yang menurut saya cukup sulit untuk pergerakan kripto ya, dan kalian kalau untuk trading pun saya juga nggak terlalu saranin ya, soalnya cukup sulit, kecuali emang kalian pengalaman sekali analisa teknikalnya dan juga di bagian kriptonya, soalnya menurut saya pergerakan kripto sama saham itu cukup beda ya. Nah, jadi kalau untuk kalian mau masuk atau tradingnya, saya lebih sarankan, dan mungkin beberapa YouTuber atau yang lainnya juga menyarankan, adalah untuk membeli suatu koin yang berfundamental atau berbasis bagus ya. Maksudnya apa? Emang benar, mungkin ada yang bilang kayak baca fundamentalnya di mana, kan nggak ada kayak seperti di RTL bisnisnya yang ngelihat ROE, ngelihat book value-nya. Di kripto emang nggak ada ya. Tapi maksud saya melihat perusahaan yang menghandle koin tersebut ya. Jadi kalau misalkan perusahaannya itu bagus, perusahaannya ini sangat aktif,
proyek-proyeknya ini kesannya bagus ya, maksudnya upcoming proyeknya kesannya banyak, mendingan kalian taruh duit di situ aja. Nah, maksud saya apa? Kalau misalkan ternyata dia turun, tetapi kamu tahu kalau proyeknya ini bagus, harga itu akan cenderung balik ke atas kembali. Soalnya kalian tahu kalau ini koinnya bagus gitu. Dibandingkan kalian nge-trade koin-koin yang kecil, biar kita bisa ngomongnya altcoins, tetapi kita nggak tahu ini proyek apa, maksudnya ini koinnya bagus atau enggak, terus pas dia turun ternyata dia turun terus ya, itu yang kita takutin ya. Jadi kalau saran saya, dengan modal 500.000 pun, saya sarankan untuk kalian tradingnya di koin-koin yang bagus aja, yang mahal pun kalian menurut saya nggak masalah. Soalnya enaknya di crypto ini adalah kalian dengan modal kecil pun masih bisa beli gitu loh. Beda sama saham ya, kalau misalkan kalian mau beli BCA kan kalian minimal harus beli satu lot di mana harganya 3 jutaan ya, harus minimal 3 juta ya. Nah, tapi kalau kripto ini walaupun kalian lihat seperti misalkan di Bitcoin harganya 850 juta, tetapi kalian dengan modal 500.000 pun sudah bisa membeli Bitcoin gitu. Dan kalau saat Bitcoin naik misalkan naik 10%, ya kalian dari modal kalian tuh naik 10% juga gitu. Jadi enaknya tuh di kripto tuh ini, dengan modal dikit kalian bisa beli koin apapun ya, regardless dengan harganya ya. Nah, jadi untuk kalian mungkin yang kalau modalnya kecil gimana ya? Nah, saya mungkin bisa sarankan salah satu koin ini yaitu TKO. Ini koin kenapa saya saranin? Soalnya ini toko kripto ini kan diakuisisi sama Binance juga ya, dan kita tahu Binance ini adalah crypto exchange nomor 1 di dunia. Koin yang di Binance itu adalah BNB. Ini kita lihat BNB aja sudah naik cukup tinggi juga ya dibandingkan harga sebelum-sebelumnya. Jadi kalau menurut saya TKO ini karena dipegang sama Binance juga, kemungkinan besar mungkin TKO ini ada potensi untuk naik seperti Binance ya. Tapi menurut saya mungkin nggak setinggi Binance sih. Soalnya kalau kalian baca sebenarnya ini circulating supply dari TKO ini akan mencapai 500 juta ya dibandingkan dengan BNB, di mana BNB ini ditargetkan hanya ada 100 juta ya. Jadi supply-nya lebih dikit dibandingkan TKO ya. Jadi overall menurut saya mungkin TKO akan harganya mungkin naiknya nggak setinggi BNB ya, soalnya circulating supply-nya pun juga sangat besar ya. Tapi menurut saya dengan harga saat ini masih 50.000, menurut saya at least masih ada potensi untuk menyentuh like 100.000 maybe gitu ya. Nah, jadi kalau kalian yang punya mungkin modalnya kecil, kalian mau at least pegang kayak 1 koin, 2 koin, mau rasain gitu ya punya satu full coin, ya udah kalian mungkin bisa coba aja untuk masuk di TKO ya. Kita langsung aja bahas TKO. Nah, jadi untuk TKO ini sebenarnya lagi turun ya. Kita ini per day-nya saya agak susah, ini baru. Soalnya ini koin ini baru, jadi kita langsung zoomin aja ke time frame per 4 jamnya. Nah, untuk 4 jamnya sebenarnya ini TKO ini cukup tertahan ya. Kita lihat dia sudah tembus MA50, ke atas MA20 tetapi gagal lagi ya, break ke bawah lagi. Saat ini harganya di 52.000 ya. Jadi cukup tertekan kalau menurut saya untuk pergerakan TKO. Tetapi kalau menurut saya ini kita lihat ya harganya relatif cukup tertahan ya. Kalau kita lihat ini sempat terjun sampai 450-an, 50.000 berulang kali. Saat ini harganya sudah mendekati 50.000 juga. Dan kalau kita lihat secara money flow index dan juga MACD-nya ini sebenarnya ada tanda-tanda seperti bullish divergence ya. Secara histogramnya ada tanda-tanda divergence. MACD-nya money flow index juga sama, ada tanda-tanda dia mau naik lagi nih, baru turun segini dia udah naik lagi. Jadi kalau menurut saya mungkin TKO ada potensi untuk dia naik ya. Tapi kalau seperti yang saya sarankan, crypto ini high risk, jadi kalian kalau mau masuk pun jangan all in ya, nyicil dulu aja, nyicil dikit-dikit di crypto yang kalian mau entry ya. Menurut saya overall TKO masih ada potensi, tapi saat ini emang lagi tertahan koreksi ya. Jadi kalau menurut saya suatu koin yang lagi koreksi dan kita tahu koinnya ini cukup lumayan, mungkin ini memang justru buying opportunity ya untuk kalian entry ya. Nah, kapan entry-nya ya? Kalau saya mungkin kita bisa entry di level support ini ya, yaitu di sekitar sini ya, 52.000. Sebenarnya sih menurut saya ini TKO juga tertahan di level support ya, harganya pun juga pasti level support. Jadi kalau kalian mau entry saat sekarang pun menurut saya nggak terlalu salah ya untuk entry di harga sekarang di 52.000 ya. Gitu. Oke, jadi ini untuk tambahan saja ya dari analisa sebelumnya. Saya akan bahas Dogecoin atau biasa orang ngomong Doge ya. Nah, jadi untuk koin Doge ini nih yang lagi ngehits ya di dunia kripto ya. Sempat naik ini kalau kita lihat pantau pergerakannya, dia naiknya sangat luar biasa ya, sangat tinggi. Tetapi ini saat ini sedang turun ya, dan ini kalau kita lihat sebenarnya dari time frame per 4 jam, Dogecoin ini sudah menunjukkan tanda-tanda
bearish divergence ya. Ini kita lihat sebenarnya saat harganya dia mencetak harganya lebih tinggi nih, saat dia naik sini tertahan di atas EMA 20, tetapi kita lihat secara MACD-nya sebenarnya dia justru turun ya. Ini kita lihat histogramnya memang lebih kecil daripada sebelumnya. Garis MACD-nya pun juga mengalami lebih rendah daripada sebelumnya, padahal secara pergerakan harga dia mencetak harga yang lebih tinggi. Dan gak hanya dari MACD-nya, nih kita lihat secara money flow index-nya juga lebih rendah ya. Dia menyentuh di sini, terus dia pas naik sini dia nyentuhnya di sini ya. Jadi ini emang ada tanda-tanda bearish divergence dari pergerakan money flow index dan juga MACD. Sehingga menurut saya cukup wajar bahwa doge ini ternyata dia terjun ya, turun sempat langsung break EMA 20 dan saat ini lagi tertahan di garis EMA 50 ya. Nah, jadi biasanya untuk pattern-pattern ini kan dia reversal ya. Nah, kita takutnya ini turunnya bisa cukup dalam ya. Apalagi ini kita kalau tahu Dogecoin ini kan bisa dibilang coin meme ya. Coin meme. Takutnya banyak yang keluar. Jadi kita antisipasi untuk kalian yang punya Dogecoin mungkin akan koreksi terlebih dahulu ya. Kalau kita lihat pergerakan harga sebelum-sebelumnya, ini kita lihat Dogecoin ini sempat terjun sampai ke garis MA 100 ya di pergerakan uptrendnya dia. Jadi kalau menurut saya kita lihat dulu, ini sekarang lagi tertahan di EMA 50. Kita lihat apakah dia bisa bertahan untuk dia mantul ke atas lagi. Atau kalau misalkan dia ternyata terjun, mungkin kalian bisa, kalau mau kalian entry pun ya, tapi ini saya sebenarnya tidak terlalu menyarankan kalian entry di Dogecoin ya. Tetapi kalau kalian yang mau, mungkin kalian bisa coba entry di saat garis MA 100 ya. Nah, ini sebenarnya untuk Dogecoin ini cukup tertahan ya. Ini kalau kita lihat secara pergerakan harganya saat dia tertahan di EMA 50, sebenarnya kita lihat secara per jamnya ini dia udah menakuk ya. Dan kita lihat titik rendah dari Dogecoin saat harga ini, itu tuh money flow index-nya lebih tinggi daripada titik rendah dia sebelumnya. Jadi sebenarnya awalnya dia ada tanda-tanda dia bearish divergence, tapi saat ini sudah ada tanda-tanda dia mau naik kembali ya. Kita langsung zoom in aja ke 1 jamnya juga sama, mungkin kalian lihat ya, 1 jam ini saat ini emang sudah sangat di level oversold dan saat ini dia sedang naik ya. Emang ada tanda-tanda dia lagi mau naik karena emang di level oversold. Jadi kalau menurut saya mungkin kita tetap wait terlebih dahulu ya, soalnya kita lihat per jamnya pun sebenarnya belum ada tanda-tanda dia kayak mau naik, masih baru technical rebound ya dari pergerakan harganya ya. Nah, jadi untuk Dogecoin sendiri kita lihat per jam seperti ini, mungkin ini hanya technical rebound, tetapi belum mencapai level tertinggi, dia terjun lebih dalam lagi ya. Soalnya kita lihat emang ada MACD dan money flow index sebelumnya sudah menunjukkan bearish divergence dari pergerakan Dogecoin ya. Jadi kalian berwaspada untuk Dogecoin ini, soalnya kemungkinan besar akan berhenti naik ya terlebih dahulu, berkonsolidasi atau bahkan turun terlebih dahulu ya. Kalau misalkan dia ternyata break trendline-nya ya kemungkinan besar Dogecoin akan mengalami fase downtrend ya. Oke, jadi itu untuk ya terakhir Dogecoin. Sekian dari saya. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bel di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya. Terima kasih.